Martial Pick Bab 657, Jika dia mati, kamu mati. Selama waktunya di Bolt Independent Union, Yang Kai belajar banyak tentang misteri batu kristal secara alami. Dia telah mendengar tentang kristal Sein. Sepotong kristal Sein mengandung lebih dari 100 kali lipat energi batu kristal berukuran sama. Dan itu hanya perbandingan energi murni. Dalam hal nilai sebenarnya, sepotong kristal Sein hanya sebanding dengan 100 batu kristal, karena batu kristal dapat ditemukan di mana-mana tetapi kristal Sein jarang muncul. Apapun yang langka, sangat berharga. Sebenarnya ada kristal Sein di sini. Han Fei tidak bisa duduk diam lagi. Itu adalah siksaan menonton Yang Kai menambang batu kristal karena dia tidak punya tempat untuk menyimpan lebih banyak lagi, tetapi sekarang dia benar-benar mendapatkan sepotong kristal Sein. Harta karun yang langka ini dapat memberikan bantuan luar biasa kepada para penguasa alam Sein dalam kultivasi mereka. Dengan menyerap energi di dalam sepotong kristal Sein, dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Yang Kai mendapatkan harta seperti ini menyebabkan kecemburuan Han Fei melambung. Apakah dia memiliki tempat untuk menyimpannya atau tidak lagi berarti bagi Han Fei saat dia bergegas ke depan dan mulai menabrak tembok dengan keras lagi. Yang Kai juga menolak untuk ketinggalan, secara drastis meningkatkan upaya penambangannya, tidak lagi menunjukkan sikap tenang dan santai yang dia miliki sebelumnya. Bongkahan batu terbang kemana-mana bersama dengan potongan besar dan kecil batu kristal. Han Fei mengerahkan kekuatan penuh dari Divine Sense-nya untuk mengamati badai puing ini, tetapi apakah itu batu biasa atau batu kristal, dia benar-benar mengabaikannya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Yang Kai mendorong trukinya dengan kuat sambil dengan hati-hati mengendalikan Divine Sense-nya untuk mengumpulkan semua batu kristal yang diabaikan oleh Han Fei, memasukkannya ke dalam ruang buku hitamnya. Asteris ding dong asteris. Suara jernih terdengar dan mata Han Fei mengunci target, tangannya melesat lebih cepat dari yang bisa dilihat Yang Kai, meraih batu kristal yang tampak berbeda. Menggenggamnya di telapak tangannya, Han Fei tersenyum cerah. Dia juga mendapatkan sepotong kristal Sein. Tetapi pada saat berikutnya, dia menggertakkan giginya lagi karena Yang Kai juga memanen potongan lain dan dengan santai menunjukkannya padanya. Tunggu saja. Han Fei bergumam pelan, meningkatkan kecepatan serangannya lagi. Untuk sementara waktu, Yang Kai dan Han Fei bertindak seolah-olah mereka kerasukan, mengeluarkan semua kekuatan untuk menyerang dinding batu dan memanen batu kristal dan kristal Sein. Jumlah kristal Sein masih cukup kecil, hanya 1 atau 2 sesekali bermunculan, tetapi seiring berjalannya waktu, Yang Kai berhasil mengumpulkan lebih dari selusin potong sementara Han Fei naik beberapa kali lebih banyak. Kultivasinya secara signifikan lebih tinggi daripada miliknya, jadi jelas kecepatan penambangannya lebih cepat dan mengambil keuntungan dari Divine Sense yang lebih kuat. Ia sering menemukan kristal Sein terlebih dahulu dengan mudah. Namun, dia tidak punya tempat untuk menyimpannya sehingga membuang batu kristal biasa di tas semestanya sehingga mereka akhirnya diambil secara bebas oleh Yang Kai. Dengan demikian, dalam hal keuntungan, keduanya pada dasarnya sama. Asteris Hong asteris. Gemuruh keras terdengar, dan dinding di depan pasangan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan jurang yang besar, tetapi dari jurang gelap, denyut energi yang mengerikan bisa dirasakan. Tampaknya karena kedua orang telah membuka jalan ini, energi yang mengalir di dalam tambang menjadi tidak stabil. Asteris kaca asteris. Suara retakan datang dari segala arah. Wajah Yang Kai dan Han Fei keduanya menjadi kaku pada saat yang sama, menghentikan semua gerakan mereka saat mereka berdiri diam, bahkan tidak berani bernafas. Asteris kacaca asteris. Suara retakan di sekitar mereka semakin keras ketika seluruh gua mulai bergetar hebat sementara sepotong batu mulai jatuh dari langit-langit. Alis Yang Kai berkedut, ekspresinya tenggelam saat dia berbisik, ini mungkin buruk. Aku juga berpikir begitu, kita mungkin harus pergi, Han Fei mengangguk dengan lembut. Lari. Yang Kai berteriak panik, melemparkan semua pikiran lain ke belakang pikirannya saat ia melesat seperti kilat menuju pintu keluar gua. Han Fei juga tidak ragu dan mengikuti dari belakang. Bumi bergetar dan energi dunia di sekitarnya bergejolak dengan keras, bongkahan batu dan awan debu terus-menerus berjatuhan di sekitar pasangan itu ketika retakan di dinding menyebar dengan cepat. Yang Kai melakukan yang terbaik untuk mengamati lingkungan sekitarnya saat dia bergegas maju. Dia tahu bahwa mereka saat ini berada di dalam perut gunung berapi yang aktif dan tidak stabil.
Sekarang tampaknya kegiatannya dan Han Fei yang sembrono selama beberapa hari terakhir telah mengganggu semacam keseimbangan halus di sini dan reaksi berantai yang mereka mulai kemungkinan besar akan menyebabkan gunung berapi meletus secara menyeluruh. Ketika itu terjadi, gua di bawah gunung berapi ini tidak lagi aman. Menghadapi krisis hidup atau mati ini, pasangan itu tidak melakukan apa-apa lagi selain menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk melarikan diri, mencapai gua besar tempat mereka pertama kali datang dalam sekejap mata sebelum melesat ke terowongan yang telah mereka lalui dan tiba di depan ruang magma yang mengalir. Kemarilah. Yang Kai mendengus dan meraih pinggang Han Fei, menyebarkan flaming yang wings dan membungkus keduanya sebelum menyelam langsung ke magma, bergegas ke atas menuju permukaan. Didorong oleh momentum dahsyat letusan gunung berapi, kecepatan di mana keduanya naik beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan ketika mereka telah turun. Asteris hong 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 asteris. Ledakan memekakkan telinga di sekitar mereka dan aliran besar energi penghancur menyebabkan wajah Yang Kai dan Han Fei menjadi sangat bermartabat. Pada saat yang sama, di atas mulut gunung berapi, sejumlah tokoh melayang di udara, masing-masing dari mereka adalah master yang kuat yang mengeluarkan aura yang hebat. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok, saling berhadapan, dan udara berbahaya tetap ada di antara mereka. Di satu sisi adalah kelompok ras iblis yang radikal dan militan yang dipimpin oleh Chu Jian, sementara di sisi lain adalah klan moderat yang dipimpin oleh Li Rong dan Hua Mo. Seperti yang telah Yang Kai harapkan, Li Rong telah memperhatikan gerakan Chu Jian dan ketika dia mengetahui tentang dia tiba-tiba meninggalkan wilayahnya dengan begitu banyak tuan di belakangnya, Li Rong segera menyadari apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Cepat memanggil Hua Mo, Li Rong memimpin bawahannya dari benteng Dewa Iblis dan bergegas menyelamatkan, tapi dia masih selangkah terlambat. Ketika dia dan Hua Mo tiba di sini, Yang Kai dan Han Fei sudah dipaksa ke kedalaman gunung berapi oleh Chu Jian dan tidak pasti apakah mereka hidup atau mati. Li Rong, yang selalu menunjukkan toleransi dan kebajikan yang besar, sekarang untuk pertama kalinya merasakan keinginan besar untuk membunuh Chu Jian. Tetapi sebelum mengkonfirmasi keberadaan dan status Yang Kai dan Han Fei, Li Rong bertahan dan memerintahkan Chu Jian dan rakyatnya untuk membantunya mencari mereka. Hari-hari ini, para master klan iblis kuno telah berulang kali terjun ke gunung berapi untuk mencari jejak Yang Kai dan Han Fei. Li Rong bahkan turun secara pribadi tetapi pada akhirnya masih tidak menemukan apapun. Pada saat ini, sebagian besar ras iblis kuno yakin bahwa bocah manusia dan komandan besar Han Fei telah kehilangan nyawa mereka di dalam gunung berapi. Ekspresi Chu Jian tetap tidak berubah. Bukan saja dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah, bahkan ada kilatan kegembiraan di kedalaman matanya ketika dia menatap Li Rong dari kejauhan, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Chu Jian tidak lagi repot-repot memasang wajah. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menguji garis bawah Li Rong sambil mengumpulkan kekuatannya, sekarang ia memiliki pemahaman yang adil tentang kemampuan Li Rong. Jika perkelahian benar-benar pecah di sini, Chu Jian tidak sedikit pun takut, bahkan agak ingin mencoba. Setelah bertahun-tahun di penjara, sebagian besar taring klan iblis kuno telah tumpul. Sekarang adalah waktunya untuk membangkitkan sifat asli dari anggota klan mereka dan membaptis mereka dengan darah segar. Senior Li, wajah Hua Mo jelek ketika dia menghela nafas dan berkata, Komandan besar Han Fei mungkin sudah mati. Mata Li Rong tertutup rapat ketika dia terus melepaskan Divine Sense tirani, mengabaikan rasa sakit yang membakar yang dibawa Yang Yuan Qi kepadanya saat dia putus asa mencari di gunung berapi, tapi sayangnya usahanya tetap sia-sia. Ketika dia mendengar Hua Mo, Li Rong tiba-tiba membuka matanya, ekspresi sedang di wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi suram saat dia menggertakkan giginya, tubuhnya yang lembut gemetar ketika dia memelotkannya dengan marah dan dengan dingin berteriak, Chu Jian, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Chu Jian mencibir dan mengangguk, secara alami aku tahu apa yang telah aku lakukan, tidak perlu Senior Li untuk mengingatkan aku. Ekspresi Li Rong menjadi lebih dingin saat dia perlahan menggelengkan kepalanya, memanggil suara rendah, kamu tidak tahu. Jika bocah manusia itu ternyata aman, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menguburmu di sini bersamanya. Ketika Li Rong berteriak, momentum bergelombang berdenyut dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi Chu Jian akhirnya berubah ketika dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan mengayunkan lengannya ke depan untuk memblokir riak-riak tak kasat mata ini. Lengan bajunya hancur saat bersentuhan dan berhamburan ke udara.
Mata Chu Jian tidak bisa membantu melebar sedikit, hanya saja tidak menyadari bahwa wanita yang selalu bertindak toleran dan murah hati ini secara tak terduga memiliki kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Namun, dia juga sekarang menjadi Saint Orde kedua, jadi dia dengan cepat menstabilkan dirinya dan ekspresi kejam perlahan-lahan menyebar di wajahnya saat dia membalas, "Senior Li, alih-alih peduli apakah Han Fei mati atau hidup, perhatian pertama kamu adalah tentang bocah manusia itu, mengapa begitu?" Selain Li Rong, Hua Mo juga tidak bisa menahan cemberut, ekspresi kecurigaan muncul di wajahnya. Kata-kata Li Rong benar-benar menarik perhatian semua orang. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Han Fei tetapi tampaknya hanya peduli tentang Yang Kai, bahkan menyebabkan Hua Mo bertanya-tanya mengapa. "Kamu tidak perlu tahu kenapa." Li Rong tidak menunjukkan niat untuk menjelaskannya, hanya mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap langit yang kacau, matanya sedikit kabur saat dia dengan serius menyatakan, "Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku dapat mentolerir kesalahan yang telah kamu buat, aku bahkan dapat mentolerir kamu bertengkar dengan aku dan berusaha untuk merebut kedudukan aku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dengan membunuh bocah manusia itu, jika dia mati, kamu mati." Napas Chu Jian tercekat di tenggorokannya. Li Rong mengucapkan kata-kata yang begitu kuat berarti dia sama sekali tidak mengeluarkan ancaman iseng. Sepertinya dia benar-benar secara tidak sengaja melanggar semacam tabu. Chu Jian diam-diam menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apakah Li Rong sudah gila. Di depan begitu banyak rakyat klan mereka, dia sebenarnya mengatakan ini, bukankah dia seharusnya takut reputasinya akan rusak secara permanen? Bahkan Hua Mo menunjukkan ekspresi kebingungan saat ini, apalagi anggota klan mereka yang lain. "Aku akan memberimu 3 hari, setelah 3 hari, jika dia hidup aku ingin melihatnya secara langsung, jika dia mati aku ingin melihat mayatnya. Jika kamu tidak bisa mencapai ini, aku akan membunuh kamu sendiri." Li Rong menatap ke arah Chu Jian dan mengeluarkan ultimatumnya. Chu Jian tidak menunjukkan tanda-tanda panik, tetapi sebaliknya melihat antisipasi, menjilat bibirnya saat niat bertarungnya mulai meningkat. Dia tidak berniat mematuhi perintah Li Rong, banyak hal telah berkembang ke titik ini sehingga perkelahian sekarang tidak bisa dihindari. Tapi sebelum dia bisa melakukan atau mengatakan apa-apa, suara gemuruh yang keras datang dari gunung berapi di bawah dan energi dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi bergejolak ketika aura berbahaya mulai mengalir. Wajah semua orang berubah ketika mereka semua melihat ke bawah dan melihat magma di dalam kawah gunung berapi mulai melonjak ke atas. Siu. Semburan magma dengan kuat melesat ribuan meter ke udara sebelum menyebar ke hujan di daerah sekitarnya. Siu. Segera lebih banyak aliran magma meledak dari gunung berapi seperti panah, masing-masing pilar batu cair membawa serta kekuatan yang sangat merusak. "Senior Li, mundur." Hua Mo menjadi pucat dan dengan cepat berteriak, dengan cepat mendorong kekuatannya ketika dia mencoba melarikan diri dari amarah gunung berapi. Bersambung.